Berlatar di sebuah bar di Amerika Serikat, cerita akan berfokus pada seorang pria bernama Nick yang tak lain adalah si Jason Statham, di mana ia sedang duduk santai sambil menenggak Homer, yang tak lama datang seorang wanita yang bernama Doris. Ia duduk di kursi belakang dan disusul oleh pacarnya yang bernama Osgood. Ketika mereka sedang asik mengobrol, secara spontan Nick mengajak si Doris berdansa, tetapi hal itu dicegah oleh Osgood. Sekeluarnya mereka dari sana, Nick kembali berulah dengan mengata-ngatai si Osgood lalu mengajaknya bergelut. Dan di waktu yang sama, namun tepat yang berbeda, kita diperlihatkan seorang wanita yang nampak sekarat karena dihajar oleh orang asing yang meninggalkannya di tengah jalan. Dan ketika ditanya siapa pelakunya, si wanita menjawab Nick. Apakah Nick yang ada di awal film tadi? Keesokan harinya, Nick mendatangi sebuah tempat konsultan atau pengacara karena ia bekerja di sana. Tak berapa lama datang seorang pria bernama Cyrus. Ini orangnya, yang pada intinya kedatangan Cyrus di sana adalah untuk membayar Nick agar mau jadi pengawal dirinya di sebuah tempat judi. Ya, judi berkedok restoran. Pada awalnya Nick menolak, tetapi ya karena ada uang, harus bagaimana lagi. Nick pun menceritakan tentang dirinya dan kemampuan yang ia miliki kepada Cyrus. Dan beberapa kelebihan yang ia miliki adalah bertahan dari ledakan, tembakan, bantingan, tikaman, berdedikasi tinggi, selalu juara satu di kelas, bisa fotokopi, bisa install ulang komputer, bisa freestyle, dan bisa memahami wanita. Loh, keesokan harinya, di sebuah tempat makan, Nick didatangi oleh Osgood yang rupa-rupanya mereka sudah berteman lama dan aksi semalam adalah aksi settingan yang sengaja mereka rencanakan untuk membuat pacar Osgood terkesima dengan ketangguhan si Osgood. Tak berselang lama, Nick pun pergi ke tempat minum langganannya. Ketika sedang santai minum, ia membayangkan dirinya tengah berlayar di sebuah perairan impiannya, yang ternyata si Nick ini sudah lama sekali ingin hidup dengan tenang, lalu bersantai menikmati indahnya dunia sambil meminum secangkir kopi. Siapa tuh yang gak pengen hidup kayak gitu? Sepulangnya dari tempat minum, Nick mendatangi rumah seorang wanita yang bernama Holly. Ternyata si Holly ini adalah wanita yang sempat sekarat di awal film tadi. Dan Holly mengatakan bahwa ia terus menyebut nama Nick sehingga kemungkinan besar si dokter bisa salah paham dengan maksud si Holly ini. Lanjut si Holly cerita kalau semalamnya dirinya pergi ke sebuah hotel. Dan ketika ia berada di lift dan hendak pulang, ia diajak oleh 3 orang pria untuk berpesta. 2 orang berbadan besar dan 1 orang bosnya. Si Holly menolak tapi si bos memaksa. Dan ketika ia sempat aduh dan ketika ia sampai di tempat si bos, rupanya ya si bos dan anak buah berniat untuk melecehkannya. Dan setelah hal itu terjadi, Holly pun dihajar oleh kedua anak buah si bos. Lalu dilemparlah si Holly ini keluar hotel di dekat rumah sakit. Dan terjawablah sudah alasan kenapa Holly babak belur seperti ini. Mengetahui hal itu, Nick langsung mencari tahu info lengkap si pelaku melalui seorang wanita bernama Millicent. Ini orangnya. Yang sore harinya mereka bertemu di sebuah tempat makan dan tanpa basa-basi, Millicent langsung memberitahu si pelaku yang merupakan seorang petarung kaya raya bernama Danny DeMarco. Ia tinggal di hotel, tepatnya di Hotel Golden Nugget, kamar 3506. Setelah mendapat cukup info, si Millicent mengingatkan Nick untuk jangan cari masalah dengan mereka. Tetapi jelas saja hal itu tak akan membuat Nick gentar sedikit pun. Malam harinya, Nick menemui si Cyrus di sebuah restoran yang memang di awal film sudah dijelaskan tujuannya untuk apa. Yang rupanya sikap si Cyrus ini seperti anak-anak. Dan ketika Cyrus sedang asik minum, si Nick terus kepikiran dengan nasib si Holly dan memutuskan untuk pergi saat itu juga, dan ternyata ia pergi ke tempat si Danny berada, dan setibanya ia di sana, bertemulah si Nick dengan bebegik si Danny. Ini dia. Nick langsung meminta pertanggungjawaban atas apa yang ia lakukan pada Holly tempo hari. Namun si Danny menghiraukan perkataan Nick sehingga inilah yang terjadi.
Setelah melumpuhkan mereka bertiga dan Danny sudah dalam posisi terikat, Nick langsung menjemput Holly dan mempersilahkannya untuk melakukan balas dendam. Dan ya, si Holly ingin memotong jaguar milik Danny dan ya, kita sebagai penonton mempunyai dua perspektif. Dia ini senang karena jaguarnya tidak jadi dipotong dan greget karena Holly tak jadi melakukannya. Karena berdasarkan apa yang sudah Danny lakukan terhadapnya, tapi yang pasti adegan tak jadi dilakukan. Beberapa saat kemudian, Nick yang menyadari bahwa ia akan diburu oleh orang-orang Yasi. Danny pun segera menyuruh Holly pergi jauh dari kota tersebut dengan membawa uang yang diambilnya dari lemari milik Danny tadi. Dan seperginya Holly dari kota, Nick memutuskan untuk berjudi dengan harapan mendapatkan uang jauh lebih banyak dari yang ia punya. Dan ia mendapatkannya. Sampai ketika ia akan menukarkan koinnya yang bernilai 500.000 dolar atau sekitar 8 miliar rupiah lebih. Disitulah jiwa serakah dan penjudinya seketika muncul, dan akhirnya Nick pun kembali menaruhkan semua chipnya dan menggantungkan semua uangnya kepada keberuntungan. Dan ya, sungguh sangat menyesal dan sedihnya Nick ketika ia kalah dalam permainan terakhirnya, yang itu artinya Nick harus tetap berada di Las Vegas dan menghadapi si Danny dan pasukannya yang sudah jelas akan mencari si Nick dan menghabisinya. Ya Allah. Setelah Nick sadar dari pingsannya karena shock dan tak percaya dengan apa yang sudah terjadi, ia pun dibawa oleh Cyrus ke ruang privat miliknya dan di sini terungkap fakta bahwa Cyrus bukanlah seorang penjudi yang hanya ingin dikawal, tetapi ia ingin belajar sesuatu yang tak pernah Cyrus dapatkan dari manapun. Yang ternyata Cyrus merupakan seorang pemuda kaya raya yang punya ketakutan luar biasa dalam hidupnya, dan oleh karenanya ia mencari orang-orang hebat di seluruh Las Vegas. Dan semuanya nihil. Hingga terpilihlah si Nick ini yang secara tak sadar telah memberi pelajaran berharga untuk si Cyrus sendiri. Ketika Nick sedang duduk di bar sambil meratapi nasibnya, datanglah dua anak buah si Danny dan seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa Danny akan membalas dendam terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Nick terhadapnya. Dan disinilah awal dari adrenalin yang sesungguhnya. Keesokan harinya, Nick ditemui oleh satu temannya yang dipanggil Baby, entah siapa nama aslinya, yang langsung menghantarkan Nick ke tempat Danny berada, dan langsung saja Danny menuduh Nick melakukan semuanya termasuk membunuh dua temannya si Danny. Padahal seperti yang kita tahu bahwa yang melakukan itu adalah Holly, dan Nick hanya mengikat mereka berdua. Lalu Nick melontarkan dua pertanyaan. Yang pertama, mengapa aku menggunakan senjata? Dan si Baby menjawab, Nick tak pernah melakukan itu. Dia bisa membunuhmu hanya dengan satu asbak kaca kecil dari jarak 15 meter. Dan pertanyaan kedua, bagaimana aku bisa tahu kalau ada luka kecil namun menyakitkan di jaguarnya Danny? Dan jawabannya, aku melihat seorang gadis melakukannya menggunakan gunting tanaman. Seketika Danny tak terima dengan apa yang dikatakan oleh si Nick, tetapi Nick hanya tertawa karena hal itu memang benar. Merasa malu dengan fakta tersebut, Danny langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dan mengancam akan menemui Nick lalu menghabisinya. Keesokan harinya, Nick kembali ngopi di warung langganannya dan secara tak terduga ada Cyrus yang memang sudah menunggunya di sana. Yang alasan Cyrus di sana adalah ia ingin mengucapkan terima kasih atas segala yang telah Nick ajarkan. Tak hanya itu, Cyrus juga memberikan hadiah berupa satu tiket pesawat ke Korsika beserta cek senilai 500.000 dolar. Sejumlah dengan uang yang telah Nick buang sia-sia semalam. Masalah pertama Nick sudah selesai. Sekarang tinggal masalah kedua, yakni Nick akan dibunuh. Ya, ketika Cyrus menanyakan kapan itu,
Datanglah si bos alias si Danny beserta anak buahnya yang sudah siap menghabisi Nick dan ya, tak terduga Cyrus tiba-tiba bernyanyi yang membuat perhatian mereka teralihkan sehingga memberikan waktu yang cukup untuk Nick bisa kabur dan ketika mereka berada di belakang, si bos mengatakan bahwa ia ingin Nick hari ini juga. Mendengar hal itu, Nick yang bersembunyi di atas atap pun merasa bahwa inilah saat yang tepat untuk mengakhiri ini semua. Dan juga dengan impian untuk berlayar di perairan Mediterania yang sudah lama ia idamkan selama ini pun langsung beraksi dan inilah momen yang kita semua nantikan. Setelah semua berakhir, Nick mengucapkan terima kasih kepada Cyrus dan ia juga menerima Cyrus sebagai seorang teman baik dan di hari itu juga, Nick langsung bergegas meninggalkan Las Vegas selamanya dan berlayar di perairan Mediterania dengan aman, damai, tentram, dan loh jinawi. Dan film pun selesai. Oke, itulah alur cerita film Wildcard 2023. Impian Nick untuk berlatar di perairan impiannya pun akan segera terwujud berkat bantuan si Cyrus. Seandainya saja Nick tidak tergoda oleh keserakahannya di kasino tempo malam, mungkin ia sudah bisa menjadi orang kaya di malam itu juga. Tak perlu repot-repot, tak perlu berkelahi, tak perlu membunuh orang lagi, dan tak perlu cemas karena diburu oleh orangnya si Danny. Disarankan untuk menonton filmnya secara langsung karena film ini sangat seru sekali menurut saya pribadi. Sosok si Jason Statham ini selalu sukses di setiap film yang ia perankan. Dan juga sukses membangkitkan jiwa brutal teman-teman semua yang ada di rumah. Sehingga pesan yang bisa kita petik dari film ini adalah berkaca dari sosok Nick sendiri bahwa keserakahan adalah musuh kebahagiaan. Seorang yang serakah tidak akan pernah merasa cukup. Dan seandainya ia memiliki 2 lembah penuh dengan harta, niscaya dia masih akan mencari lembah yang ketiga. Tak ada yang bisa memenuhi perut orang itu kecuali tanah kematian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya Feb mewakili teman-teman pengangguran di seluruh dunia mengucapkan terima kasih karena sudah mendengarkan cocot saya sampai detik ini. Dan kalian luar biasa. Salam pengangguran. Terima kasih atas segala rasa. Pada hari itu pun aku